Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemirsa. Kita ketemu kembali pagi ini, Jumat 13 Juni 2025. Dalam rumah kebun kita akan berbagi atau sharing sedikit sahabat tani tentang bagaimana kita merawat dan membesarkan serta membuahkan durian premium kita sahabat tani. Dengan SOP kita, pertama-tama kita harus perhatikan 7 hal sebetulnya di dalam mempersiapkan, menanam, memberi pertumbuhan dan membuahkan durian premium kita sahabat tani. Di depan kita ini durian musangi sahabat tani ya. Ini keadaannya sahabat tani, lihat dalam keadaan subus dan daunnya yang sangat hijau, royo-royo dan rimbun sahabat tani. Sahabat tani, paling tidak kita mempunyai ikhtiar untuk pertama kita memilih bibit dari bibit okulasi ya, yang berasal dari interesan indukan yang sudah berbuah ya. Terus dua, setelah mendapatkan bibit yang unggul dari okulasi, kita menanamnya dengan sistem busut seperti ini. Nah, dibusut seperti ini sahabat tani ya, atau gundukan ya, atau diuruk gitu sahabat tani. Kalau Anda mempunyai halaman rumah seperti ini 300 meter kira-kira, diuruk ya, tinggi setengah meter paling tidak sahabat tani, untuk menghindari ketergenangan di musim hujan terutama saat ini. Jadi itu dia, setelah pertama kita mendapatkan bibit unggul, lalu kita menanamnya dengan sistem busut sahabat tani. Jadi kalau kita menanam sistem busut ini, perakaran akan mudah merambat, karena dengan tanah sistem busut ini maka tanah kita tersedia tanah yang gembur ya sahabat tani. Itu kelebihannya, dan akar akan mudah menembus serta oksigen dengan mudah keluar masuk, sehingga perakaran kita akan cepat berkembang dan diikuti oleh tunas-tunas baru yang muncul terus menerus. Itulah manfaatnya dari menanam secara gundukan atau secara sistem busut ini sahabat tani. Di musim hujan kita terhindar dari ketergenangan oleh masifnya hujan, dan di musim kering kita bisa membuatkan piringan untuk menampung air ya sahabat tani ya. Nah, jadi itu langkah kedua. Sedangkan langkah ketiga, kita memberikan cukup air sahabat tani ya, seperti ini sahabat tani. Ini di durian namblung kita sudah mengadakan pengairan. Nah, seperti ini. Kalau di musim kemarau ya, selang 2 hari kita memberikan 200 liter sahabat tani ya. Nah, seperti ini sampai tergenang 200 liter selang 2 hari ya, dalam musim kemarau. Sedangkan di pada musim hujan, tergantung hujannya. Kalau hujannya sudah tidak ada dalam 3 hari atau 4 hari, maka kita mulai siram sahabat tani. Oleh karena itu penyiraman ini sangat penting, karena dia juga mempengaruhi pertumbuhan daripada tunas-tunas sahabat tani. Karena dengan air inilah juga menjadi bahan daripada fotosintesis daun sahabat tani. Di samping karbon dioksida dan sinar matahari yang cukup sahabat tani ya, kita berikan tempat ruang di mana kita memilih lokasi yang tepat untuk penyinaran matahari yang bisa memperolehnya dengan cukup sahabat tani seperti ini. Nah, terus yang keempat, kita memberikan pemupukan yang cukup ya, baik itu makro sekunder, makro primer maupun makro sekunder, serta cukup unsur mikronya sahabat tani atau TE ya. Itu yang keempat. Kita sekali dalam 2 bulan memberikan NPK 16 Pak Tani seimbang ya, dan ada unsur TE nya sahabat tani, serta memberikan mixnya dengan karate boroni. Serta kalau musim kemarau kita mempercepatnya dengan menambahkan urea sahabat tani ya.
di musim kemarau, sedangkan di musim hujan kita menggunakan ZA petani. Di samping tadi NPK 1616 petani Simbang dan Karate Boroni. Nah, langkah keempat ya. Sekarang langkah kelima saudara petani, kita memerlukan secara berkala pruning petani ya, seperti ini. Jadi mana dahan-dahan yang tidak terkena sinar matahari, maka yang menghalanginya di atas itu kita akan pruning petani. Ini mengadakan pruning secara berkala, yaitu 6 bulan atau 8 bulan sekali, atau setiap 3 atau 4 kali terubus petani. Sedangkan langkah ke-6 adalah memperhatikan pH tanah, terutama di musim hujan petani. pH tanah ini sangat perlu sekali petani dalam memberikan pertumbuhan terhadap durian kita, karena jika pH kita di bawah 6 petani, maka pertumbuhan akan melambat dan akan terjadi gangguan dalam metabolisme daripada pohon durian kita. Sehingga itu kita perlu memperhatikan pH tanah. Inilah contoh pH tanah yang normal petani, yang standar di atas 6 ya, antara 6,2 sampai 6,7 ya. Kita lihat daun-daunnya sangat subur sekali dan sangat hijau. Ini pertanda tingkat pH kita normal petani. Untuk menjaga tingkat pH normal di musim hujan, maka kita memerlukan penaburan kapur dolomit petani, yaitu pada awal musim hujan, di tengah musim hujan, dan di akhir musim hujan. Kira-kira bulan Oktober, Januari, dan April petani. 3 kali setahun kita menabur kapur dolomit sebanyak setengah kilo per 1 meter kanopi daun kita. Kalau kanopi daun kita 6 meter, maka kita bisa menabur 3 kilogram kapur dolomit. Nah, setelah menjaga pH sobat tani, itu adalah langkah yang ke-6 ya. Sedangkan langkah yang ke-7 adalah secara berkala juga kita mengadakan spray ya terhadap durian kita, sehingga daun-daunnya seperti ini sobat tani. Jangan lupa sekali 10 hari dalam musim hujan kita berikan fungisida dan insektisida. Sedangkan di musim kemarau bisa 1 kali dalam 10 atau 15 hari sobat tani. Jadi penting juga fungisida dan insektisida ini dalam menjaga daun kita dari gangguan jamur-jamur. Sedangkan patogen-patogen yang akan membahayakan akar kita sobat tani, kita bisa menggunakan jamur mycorrhiza sobat tani ya. Karena jamur mycorrhiza mempunyai bakteri yang dapat mempertahankan akar kita dari serangan-serangan patogen jahat sobat tani. Kita perlu menyalurkan mycorrhiza 6 bulan sekali sobat tani, karena mycorrhiza ini mengandung mikroba yang bagus untuk mempertahankan daerah kanopi kita dari serangan-serangan patogen, serta mycorrhiza juga mengandung bakteri pelarut fosfat yang dapat melepas ikatan fosfat dari partikel tanah, lalu mengubahnya jadi ion-ion, serta lebih mudah lagi dicerna oleh akar. Oleh karena itu mycorrhiza di samping memberikan perlindungan terhadap patogen jahat, dia juga dapat mengembangkan akar atau menyehatkan akar, sehingga pertumbuhan akan menjadi lebih baik seperti ini sobat tani. Coba kita lihat daun-daun musangking kita sangat hijau sobat tani ya, karena perawatan yang SOP-nya sudah jelas kita lakukan setiap berkalanya saat ini. Untuk itu marilah kita menanam sobat tani, karena dengan menanam kita dapat bersedekah oksigen. Dengan menanam kita dapat melihat hijau-hijauan, karena hijau-hijauan